Hai dan halo kawan-kawan, berjumpa dengan saya Roni. Saya dari kelas B3. Sebelum memulai video ini, terima kasih untuk Pak dosen dan kawan-kawan sekalian yang telah menonton. Di video ini, saya akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Sebelum masuk dalam konsep ketuhanan dalam agama Buddha, kita harus mengenal dulu arti Buddha. Arti Buddha dalam bahasa Sanskerta. Buddha berarti bangun atau mengetahui. Ia yang bangun atau tersadarkan adalah arti dari kata Buddha. Sebenarnya Buddha bukanlah nama seseorang, tetapi sebutan bagi seseorang yang telah mencapai Bodhi. Bodhi merupakan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan sempurna. Maksud sempurna di sini adalah bisa melepaskan diri dari kekangan karma. Untuk sejarah Buddha itu dimulai sekitar 56 sebelum Masehi dari seorang anak raja di India Utara yang bernama Siddhartha Gautama dari Sakya. Siddhartha adalah nama kecilnya, Gautama adalah nama keluarganya, dan Sakya adalah nama marga keluarganya. Dikisahkan pada masa kecilnya, ia dibesarkan dalam suasana penuh kemewahan di sebuah istana yang megah. Sewaktu ia lahir, dikisahkan ayahnya memanggil juru ramal atau ahli nujum untuk meramal anaknya. Hampir semua peramal itu meramalkan hal yang sama, bahwa anak itu adalah anak yang luar biasa. Ada dua pilihan yang menjadi ramalan mereka. Jika ia tetap hidup di dunia, maka ia akan menjadi seseorang raja yang akan menyatukan seluruh India dan menjadi penakluknya. Namun, jika ia meninggalkan hidup keduniawian, maka ia tidak akan menjadi seorang raja, melainkan seorang penyelamat dunia. Dari ramalan tersebut, ayahnya bertekad untuk menjadikan Siddhartha agar menjadi raja sejagat. Pada saat berusia 16 tahun, ia dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Yasodhara dan melahirkan seorang putra bernama Rahula. Dalam hidupnya, ia diberikan berbagai fasilitas oleh ayahnya. Semua kesenangan dan kemewahan ia miliki. Beberapa buah istana dan puluhan pelayan yang selalu setia terhadapnya. Tetapi hal ini rupanya tetap tidak memberikan kepuasan tersendiri baginya. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Ada seseorang yang cacat, ompong, rambutnya berubah, bungkuk dengan badannya yang bergemetar, menandakan adanya usia tua. Selang beberapa hari kemudian, ia melihat ada seseorang yang terbaring di pinggir jalan dengan tubuh penuh penyakit. Pada perjalanannya selanjutnya, ia melihat sesosok jenazah yang menandakan adanya kematian. Dan pada kesempatan selanjutnya, ia melihat seorang rahib dengan kepala gundul memakai jubah berwarna kuning. Tanah memegang sebuah mangkuk yang berjalan ke sana kemari untuk meminta-minta. Walaupun rahib itu sudah tua dan miskin, namun wajahnya terlihat sangat tenang. Dari beberapa hal yang dijumpainya, ia belajar kemungkinan mengundurkan diri dari kehidupan duniawi. Terlebih lagi setelah melihat rahib tua tersebut. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk meninggalkan semua kesenangan dan kemewahan istana. Ia bermaksud untuk mengembara ke hutan dengan tujuan untuk melayani rahasia hidup.
Ketika ia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara, keinginannya tersebut sangat ditentang oleh ayahnya. Namun karena keinginannya sangat keras, pada akhirnya ayahnya mengizinkan ia pergi meninggalkan istana, istri, dan anaknya yang masih kecil. Ia pergi dengan berpakaian menyamar sebagai orang biasa dan bertekad tidak akan kembali sampai ia temukan apa hakikat hidup sebenarnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mencari guru yang sangat termuka atau terkenal pada saat itu untuk bersama-sama menggali hakikat hidup. Banyak hal yang ia pelajari mengenai agama Hindu atau yang disebut pula sebagai agama Brahmana. Kemudian, langkah kedua yang ia lakukan adalah mencoba bergabung dengan sekelompok petapa dan mencoba mengalami kehidupan yang mereka alami. Ia mempelajari kehidupan mereka yang menurutnya seolah menyiksa diri mereka dengan berbagai rutinitas, seperti melakukan pertapaan dengan membiarkan tubuh kelaparan. Setelah meninggalkan kehidupan bertapanya, ia mencoba meneruskan perjalanannya dengan mengembara sambil merenungkan arti hidup. Sampai pada akhirnya ia berhenti dan duduk di bawah pohon kayu ara. Selama sehari semalam, ia duduk bersila tanpa melakukan gerakan apapun. Disinilah akhirnya diketahui pada malam itu, akhirnya ia mendapatkan kunci rahasia hidup. Malam itu adalah malam bulan purnama sekitar bulan April sampai Mei, dan malam tersebut dinamakan malam suci bagi penganut Buddha, karena pada saat itu Siddhartha telah mendapatkan bodhi atau kesadaran yang sempurna. Pada waktu itu, ia mendapatkan bodhi melalui 3 taraf. Yang pertama adalah pengetahuan. Ia mengetahui tentang keadaan masa lampau, seperti penjelmaan dirinya sebelum menjadi Siddhartha. Dan yang kedua adalah maha tahu. Ia dapat mengetahui tentang keadaan yang sedang berlangsung. Sementara yang ketiga adalah tentang sebab akibat. Ia dapat mengetahui sebab dari penderitaan hidup manusia dan tahu bagaimana cara mengobatinya. Kunci hidup yang ia dapatkan adalah dari baik pasti menjadi baik, dari jahat pasti menjadi jahat. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan ajaran agama lain yang sangat mengutamakan keberadaan Tuhan. Dalam agama Buddha, kepercayaan kepada Tuhan sangat jarang sekali dikemukakan. Buddha tidak mempercayai Tuhan-Tuhan yang banyak, tidak mempercayai dewa dan berhala yang dipuja oleh agama Hindu. Namun Buddha tetap mengakui ketuhanan Brahma. Ia tetap mengakui Brahma sebagai Tuhan yang menciptakan, yang bersifat kasih terhadap semua makhluknya. Buddha bisa digolongkan pada golongan agama yang mempunyai satu Tuhan, monoteisme. Hanya saja dalam agama Buddha tidak dijelaskan mengenai dasar-dasar bagaimana cara seseorang beriman kepada Tuhan. Mereka itu hanya mengakui Brahma, bukan mempercayainya. Dalam satu ucapannya, Buddha Gautama pernah mengatakan, "Biarkanlah Tuhan menjadikan segala sesuatu dan manusia hendaklah memelihara kesucian ciptaan Tuhan. Kesucian yang sempurna itulah Dia Tuhan, dan kesucian yang demikian harus terdapat pada tiap-tiap manusia." Kunci hidup yang ia dapatkan adalah dari baik pasti menjadi baik, dari jahat pasti menjadi jahat. Dalam konsep ketuhanan agama Buddha, ada yang memiliki pandangan lain.
dalam konsep ketuhanan dalam agama Buddha lebih bersifat non-teistik, yakni tidak menekankan keberadaan Tuhan, Sang Pencipta, atau bergantung kepadanya, tetapi bagaimana melakukan sifat Buddhisme. Jadi agama Buddha itu tidak mempercayai Tuhan, tetapi mereka masih memuja dewa. Jadi gini, Buddha Gautama tidak mengajarkan adanya Tuhan, pencipta atau keberadaan entitas ilahi. Pemahaman Buddha tentang alam semesta didasarkan pada konsep karma, reinkarnasi, dan 4 kebenaran mulia. Buddha mengajarkan bahwa pencarian kebahagiaan dan pembebasan dari penderitaan dapat dicapai melalui pemahaman yang mendalam terhadap keadaan eksistensial manusia dan praktek-praktek spiritual seperti meditasi dan kebijaksanaan. Sebagai gantinya, fokus utama agama Buddha adalah pada konsep Dharma, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Buddha untuk membimbing individu mencapai pencerahan. Dharma menekankan prinsip-prinsip etika, moralitas, dan pemahaman yang mendalam terhadap realitas untuk mencapai kebebasan dari siklus reinkarnasi. Konsep ketuhanan dalam ajaran Islam singkatnya itu ada dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi gini, umat Islam meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada Tuhan selainnya. Ia dikenal sebagai Tauhid Rububiyah, yaitu kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan penguasa semesta. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Wes sampai kini si aire. Oke, mantap.